usai itu lebih berupaya untuk menjelaskan bagaimana trayektori atau lintasan perjalanan seniman sejak mulai berkarya, kemudian dia mulai muncul di medan seni rupa dan sampai sekarang. Artinya pameran ini menceritakan biografi atau proses perjalanan masing-masing seniman. Nah, kenapa saya sebut frasa setelah yang baru kan usai? Itu sebenarnya menceritakan bagaimana proses pembauran secara genetik maupun secara budaya itu terjadi di masing-masing seniman seperti umumnya manusia artinya. Tapi kemudian setelah terjadinya hibrida, setelah terjadinya kreolisasi, pencampuran identitas dalam tubuh masing-masing seniman, lantas pertanyaannya apakah akan terus seperti itu saja? Ternyata ya setiap seniman, setiap orang juga umum, nggak cuma seniman, dituntut untuk berpihak, dituntut untuk memberi pilihan di tengah kondisi-kondisi serba baur itu. Dirinya yang terus bergerak, dirinya terus menghadapi perubahan, dituntut juga untuk menentukan sikap. Salah satu sikapnya adalah terus survival atau bertahan hidup. Salah satu upaya bertahan hidup mereka adalah dengan berkarya. Nah, pameran ini setelah yang baru kan usai sebagai representasi juga bentuk keberpihakan setelah hibriditas, makanya disebut post hybridity. Itu menunjukkan bagaimana seniman-seniman masing-masing ini berupaya terus eksis sejak latar belakang sejarah mereka, keluarga mereka, membentuk mereka menjadi subjek yang akhirnya juga memilih dunia seni. Dan seperti kalian bisa tunjuk di sini ada 3 konsep yang saya sampaikan di dalam pameran ini tentang past, present, and future. Itu bercerita seperti itu. Jadi past mereka adalah artefak, present mereka adalah karya yang cenderung dikerjakan akhir-akhir ini. Sedangkan future saya minta untuk membayangkan kemungkinan karya mereka di masa datang berdasarkan karya-karya mereka di present. Jadi karya present, future itu pergeseran dan kemungkinan gitu loh. Jadi past adalah masa lalu mereka dengan artefak masing-masing. Present adalah karya-karya yang sedang berlangsung atau sedang mereka alami dalam medan seni rupa. Sedangkan future mereka aku ajak untuk membayangkan kemungkinan keberlanjutan dari karya-karya present mereka. Aku menulis mulai dari Bernandi Desanda, Mutiara Riswari, dan Rangga ya. Aku akan mulai sekarang Bernandi Desanda. Bernandi itu seorang mahasiswa, seorang seniman, alumni ISI Yogyakarta, yang kemudian dia berkarir sebagai seniman. Dia orang yang blasteran, ada darah Bugis, darah Bima, juga darah Jawa dari bapaknya. Nah, artinya dia berproses yang kemudian karya-karyanya Bernandi seperti yang kalian lihat, ini karya future-nya. Terus karya presentnya nanti ada yang di sana. Terus juga dia juga menjelaskan artefak-artefaknya. Ada artefak tentang anjing yang dibuat dengan ayahnya, bapaknya. Terus kemudian ada artefak sketchbook dan sebagainya. Itu semua adalah proses perjalanan Bernandi Desanda dari masa lalu dia, kemudian present tadi dengan future yang kemungkinan sedang Anda garap. Ini dimungkinkan menjadi kecenderungan kekaryaan estetik Bernandi di masa yang akan datang. Aku pikir Mutiara juga hampir sama dengan seniman yang lain dalam konsep kurasi kali ini. Dia mendudukkan dirinya sebagai subjek seniman di dalam posisinya dia di masa lalu. Ada karya artefak tentang lukisan dia saat tahun 2006 saat masih SD. Nah, kemudian dia melompat sebagai dia pernah bersekolah di SMSR dari mahasiswa ISI, terus berpraktek profesional sebagai seniman. Ada karya-karya present dan di belakangnya adalah karya-karya future. Jadi dimungkinkan dia akan mengolah salah satu aspek estetik yang salah satunya seperti ini. Ini beberapa kita mendiskusikan bagaimana kemungkinan dia membayangkan kecenderungan estetik dia secara teknis untuk bergeser seperti apa. Ya saya kira itu sih jadi Mutiara memang juga sebagai subjek yang hibrid juga. Kebetulan secara genetik dia mix blasteran seorang Chinese dengan Indonesian gitu. Aku pikir itu sangat menarik untuk dilihat. Dia subjek yang sangat hibrid, terus dia menentukan dirinya sebagai seorang seniman. Dan di pameran ini bisa sangat kalian periksa, kalian pahami secara sekilas, setidaknya audiens bisa tahu bagaimana Mutiara menentukan pilihannya dan terus berlanjut hingga sekarang. Oke, sekarang kita bergeser ke Rangga Aputra. Dia kebetulan sebagai subjek hibrid yang kita angkat dalam konsep pameran setelah yang baru dan usai. Dia orang yang lahir dari darah seni yang kental. Bapak ibunya alumni SMSR Padang dan
alumni ISI Yogyakarta. Nah, menariknya dia justru awalnya tidak tertarik dengan seni, tapi setelah kemudian dia memutuskan untuk sebagai seniman. Nah, menariknya dia berdarah Padang murni, Padang kental, tetapi kemudian dia dibesarkan di Yogyakarta. Dia sebagai orang Padang menarik, berbahasa Padang tapi medoknya medok Jawa. Nah, ini subjek seperti ini menjadi contoh unik, ada kerealisasi, ada hibriditas di dalam subjek seorang Rangga yang kemudian memutuskan dirinya sebagai seorang seniman. Nah, teman-teman bisa lihat nanti karya pasnya ada catatan diarinya, itu juga sempat dia kaji dalam skripsi TA-nya, tugas akhir tentang diari. Nah, dia punya obsesi dengan penggalian masa lalu. Nah, dia kemudian bergerak sebagai seniman, muncul. Dia juga sekolah di SMSR, terus ISI Yogyakarta, dan muncul di dunia medan seni rupa perlahan. Terus akhirnya dalam pameran ini aku ajak juga dia untuk menggali lebih dalam lagi perjalanan hidupnya, mulai dari masa lalunya sebagai anak yang dibesarkan dari seorang seniman yang tadinya tidak tertarik seni, kemudian memilih dunia seni, orang Padang yang besar di Jawa, di dunia rantau, ya kan. Terus kemudian dia memilih dunia seni. Nah, teman-teman bisa lihat karya di belakang ini karya yang mempresentasikan tentang future-nya Rangga. Artinya kecenderungan kekaryaan dia ketika dimungkinkan bergeser akan datang daripada karya yang present. Nah, teman-teman bisa lihat pergeseran estetik yang dimungkinkan Rangga dari warna yang cenderung gelap, cenderung monokrom, kemudian lebih nyala. Ini aku ajak, aku sarankan pada Rangga waktu itu untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan itu, dan dia sangat bisa mengafirmasi kecenderungan itu. Dan teman-teman bisa lihat ada beberapa perubahan figur, ada beberapa perubahan warna, dan aku pikir sangat jelas dia menunjukkan kemauan untuk merepresentasikan dirinya, perjalanannya sebagai seniman yang terus berpihak pada dirinya itu sendiri, pencarian diri sebagai seniman, dan sampai sekarang. Setelah yang Baur Enggan usai, itu aku posisikan sebagai tesa atau sebagai sebuah argumentasi lah dari aku untuk membaca kecenderungan seniman yang kebetulan adalah Bernandi Desanda, Mutiara Riswari, dan Rangga Aputra, tetapi sebenarnya juga berlaku untuk semua seniman dalam generasinya, khususnya semua seniman di generasi, misalnya generasi kelahiran 90-an sampai 2000-an yang memiliki kadar hibriditas yang kental, tapi juga punya kemauan dan keputusan untuk menentukan sikap, ya kan. Nah, perlu diketahui bahwa seniman kita di era sekarang, di era netizen, di era metaverse ini punya kadar hibriditas dan punya kadar kemauan untuk menentukan sikap. Makanya setelah yang Baur Enggan usai itu mereka dituntut untuk menentukan posisi dirinya, reposisi subjek. Itu tadi yang saya kira penting. Nah, saya kira perlu diketahui bahwa dalam konteks seni rupa Indonesia dan khususnya medan seni rupa hari ini perlu didudukkan dalam konteks seperti itu. Artinya melihat karya seni rupa tidak lagi hanya berkutat pada artistik yang ada di dalamnya, semiotika yang ada di dalamnya, tetapi lebih progresif adalah mendudukkan dia dalam posisi dia di dalam waktu, di dalam sejarah. Makanya pendekatan saya pribadi memang boleh jadi sebagai sejarawan seni ingin melihat setiap seniman sebagai subjek yang subjek dengan karyanya yang dibaca dari luar kanvas. Walaupun saya tidak menganulir apa yang ada di dalam kanvas ya, tapi saya ingin mendudukkan bagaimana dia menjadi subjek di dalam alur sejarah seperti itu. Oleh sebabnya setelah yang Baur Enggan usai ingin membaca kembali ke biografi atau bahkan posopografi atau biografi kolektif dari seorang seniman di dalam habitusnya, di dalam generasinya, di dalam kecenderungan estetiknya dan zamannya. Seperti itu aja sih aku kira. Makasih, semoga teman-teman bisa menerima pameran kami, turut mengapresiasi, dan kita turut membaur bersama. Terima kasih, sukses.